Peristiwa keunikan dunia hingga berita terkini loh. Tapi pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Let's check this out. Tangis korban binomo mewarnai sidang keputusan Indra Kesuma alias Indra Kents. Para korban menangis usai Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan aset Indra Kents dirampas untuk negara. Putusan itu tidak sesuai keinginan para korban. Mereka ingin aset Indra Kents untuk pengembalian kerugian korban. Indra Kents pun divonis 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar subsidiar 10 bulan penjara. Dalam kasus Indra Kents terdakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo. Para korban mempermasalahkan putusan hakim terkait masa hukum Indra Kents yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mereka semua juga keberatan dengan keputusan hakim mengenai aset Indra Kents yang dirampas untuk negara. Hal itu ditunjukkan pada sidang putusan. Sela-sela pembaca putusan, para korban semula mendengar putusan hakim di ruangan sidang dan tiba-tiba keluar dan lebih tepatnya ke halaman pengadilan. Dan juga para korban menangis dan berteriak karena tidak terima dengan vonis hakim terhadap Indra. Salah seorang korban, Maru Nazara, menyebut putusan hakim tidak berpihak kepada korban. Dia heran hakim menolak barang sitaan dari Indra Kents yang diserahkan ke korban. Hakim tidak punya hati nurani, semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak, kata Maru di PN Tangerang pada Senin 14 November 2022. Maru berteriak sambil menyatakan tidak memiliki tempat untuk mengadu lagi. Dia menyebut tindas ketidakadilan. Indra Kents atau disebut juga Indra Kusuma lahir pada 31 Mei 1996 di Rantau Prapat, Sumatera Utara dan dijuluki Crazy Rich Medan. Dia merupakan lulusan Prima Indonesia pada 2014 sampai dengan 2018 dengan jurusan teknik, dan ia menjadi sorotan akibat terlibat dalam kasus dugaan investasi bodong Binomo. Dan melalui Instagram pribadinya, ia meminta maaf dan mengakui bahwa Binomo adalah ilegal. Sekian dari info terkini, semoga korban dapat diberikan keadilan dan harus berhati-hati untuk berinvestasi ya. Oh iya, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa pantau terus untuk mengulas peristiwa keunikan dunia hingga berita terkini lainnya di channel Info Terkini.